Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah tablet yang murah. Harganya ini cuma 1 juta dan ini bukan segmen rehabilitas ya, tapi ini tablet baru dan juga resmi. Brand lokal, dia ukurannya 8 inch pakai panel IPS, bisa dual SIM yang harusnya cukup kalau kita gunakan hanya untuk sekedar keperluan ringan. Dan perkenalkan, ini adalah tablet A8 Advan. Dan langsung aja saya tembak di depan ya, Advan A8 ini dibanderol dengan harga sekitar 1,2 juta. Untuk link pembeliannya kalian bisa cek langsung di kolom deskripsi. Dan kalau saya lihat di marketplace untuk range harga 1 sampai 1,5 juta rupiah, itu ada Evercost M80 harganya 1,2 juta, RAM-nya 2 GB. Dari Advan sendiri pun juga ada Advan Tab Galilea. Terus juga ada tablet Halu dari Cina yang katanya RAM-nya 12, terus storage-nya 512. Yang itu sih walaupun 1 jutaan dan selling point-nya kayak wow banget, gak usah dibeli ya, karena saya dulu udah pernah beli HP-nya tapi bukan tabletnya, dan kualitasnya ya intinya jangan dibeli lah. Kalau misalkan kalian gak percaya, di next video aja saya beli, jadi kalian gak usah beli, tunggu saya beli dulu dan nanti akan saya buktikan kalau itu adalah ya nggak layak untuk dibeli. Terus juga ada Apple Pencil yang harganya 1,2 juta ya. Ya kalau misalkan Apple 1,2 juta kita cuma dapat pensilnya, tapi kalau Advan kita dapat tabletnya. Intinya di kelas-kelas range entry level 1 sampai 1,5 juta itu dipegang sama brand-brand kayak Advan dan juga Evercost. Dan Advan ini selalu mengkampanyekan tabletnya itu tablet belajar. Jadi dari sini kita udah bisa tahu harganya 1 jutaan tablet belajar. Jadi ya segmentasinya digunakan untuk belajar. Kalau kalian tanya apakah tablet ini kenceng, apakah bisa buat main game? Harusnya nggak bisa sih ya, karena dari Advan-nya sendiri aja kalau kita lihat di packagingnya, dia itu nggak berani bilang dia pakai chipset apa. Jadi cuman Advan Tab A8 karena A8 jadi 8 inch, terus resolusinya juga masih HD, RAM-nya 3 GB, internal 32, baterainya pun menurut saya untuk sebuah tablet 8 inch ya masih gedean smartphone yang bisa sampai 5000 mAh ya. Ini cuma 4000 mAh. Terus kameranya ada dua, belakangnya 5 megapiksel, depannya 2 megapiksel. Untuk OS-nya dia masih pakai Android 11 bukan Android 12. Cuman di sini kita udah dapet kuota ya dari Smartfren. Itu 17 GB per bulan selama 24 bulan. Yang biasanya sih kalau saya nggak bakal pakai, jadi pasti ini dipakai sama Tom ya kalau kartu-kartu kayak gini. Dan di dalam paket pembeliannya kalau kita lihat kita dapet tabletnya, terus juga ada kartu garansi dan ada adapter. Coba kita lihat adapternya. Baterainya ini 4000 mAh. Kalau misalkan ini 10 watt, ya ngecasnya bisa 2 sampai 3 jam lah. Ya, dan ternyata bener untuk adapternya ini cuma 10 watt dan kabelnya apakah sudah Type-C? Widih, yang keren ya, kabelnya ini di harga 1,2 juta, jadi bisa dibilang 1 jutaan. 1 juta kecil dia udah pakai Type-C, walaupun belum Type-C to Type-C tapi Type A to Type-C, tapi nggak masalah karena saya aja nggak punya kabel micro USB gitu di rumah, cuman ada Type-C aja. Terus ini kartu Smartfren-nya, jadi Tom silakan ya, karena biasanya memang kartu-kartuan gitu dipakai sama Tomo ya karena dia malas banget beli pulsa. Terus juga ada SIM ejector dan panduan cepat. SIM ejectornya kita taruh sini dulu. Sekarang kita bahas untuk tabletnya. Dan inilah Advan tablet ya. First impresi saya sih desainnya ini warnanya biru-biru khasnya entry level, terus teksturnya juga khasnya entry level. Cuman Tom tolong ambilin Realme dong. Bedanya kalau sama Realme ya, Realme ini harganya kemarin 2,9 juta. Nah kalau Realme ini masih ada kesan-kesan flagshipnya gitu. Jadi kalau secara desain walaupun dia 3 jutaan, kalau kita bilang 5 jutaan tanpa lihat spesifikasi kayak masih oke gitu. Tapi kalau Advan ini ya harganya 1 jutaan, kalau dilihat ya tetap 1 jutaan gitu ya. Karena dia masih pakai plastik, gak pakai aluminium, beda dengan Realme tadi yang udah pakai aluminium. Terus di bingkai kameranya juga seakan-akan dual kamera. Padahal dia cuma single kamera aja 5 megapiksel. Di sini tuh kayak kalau misalkan sekelebat gitu ya kayak lensa. Ini bukan, ini cuma pajangan aja. Terus LED flashnya ada di sini. Bingkai kameranya kayak HP ya udah mainstream lah, udah banyak HP Android yang pakai bingkai kamera kayak gitu. Dan karena dia pakai plastik, coba kita timbang ya bobotnya ada di berapa. Kalau Realme kemarin itu 300 sekian gram, kalau ini dia ada di 320 gram, lebih ringan sih. Realme itu kalau saya nggak salah ingat sekitar 390 gram. Ini 320 gram. Jadi kalau misalkan digunakan untuk adik-adik kita atau anak kita yang masih sekolah ya, masih oke lah. Karena memang campaign-nya dari Advan ini adalah tablet belajar. Terus di bagian sini ini ada letak untuk SIM tray-nya di sebelah kanan. Jadi coba kita lihat. Katanya sih dia dual SIM. Wah bener ya, jadi dia bisa dual SIM.
Dia triple slot seperti ini, dual SIM dan juga bisa di-extend untuk micro SD-nya juga. Karena kan memang internalnya cuma 32 GB ya, 32 GB terus OS-nya Android 11. Paling sisa cuma beberapa giga lah. Jadi ya harus di-extend lagi sama memory card. Dan di sini masih ada audio jack. Kalau misalkan dengerin Zoom terus pengen pakai earphone biar lebih fokus bisa. Terus di sini ada tombol power sambil sekalian aja kita nyalakan dan di sini ada volume up and down. Di bagian bawahnya nggak ada apa-apa. Dan di sini harusnya sih ini speaker ya. Dan kira-kira seperti ini untuk Advantech A8-nya kalau dia nyala dan ini baterainya tinggal 2%. Jadi maaf ini sambil saya cas ya. Dan tadi udah saya install beberapa aplikasi untuk kita coba hands on dan ketika nyala seperti ini ya dari belakang tadi kelihatan entry level, dari depan pun juga kelihatan entry level ya. Karena frame-nya ini gede banget apalagi di bagian atas dan bawah. Kalau samping kiri ya oke lah segini. Tapi kalau bagian sini ini kegedean sih ya menurut saya. Tapi ya dengan harga 1,2 kita mau komplain apa ya, karena saingannya cuma Evercost. Jadi kalau misalnya kita mau cari referensi lain untuk cari saingannya itu yang agak susah gitu. Dan karena di packagingnya tadi tidak diberitahu dia pakai chipset apa, jadi kita lihat di AIDA, tapi biasanya dia bakalan pakai Spectrum. Tapi biasanya ya, coba kita lihat untuk CPU-nya, jadi dia pakai ya bener pakai Spectrum SC9823E. Jadi kayak cuman sekedar chipset ini dibalut lagi di casing yang baru, kayak gitu-gitu ya. Pokoknya kalau misalkan Advan yang 1 jutaan biasanya pakai Spectrum SC9832E ini. Kalau misalkan Advan itu nggak berani kasih nama chipsetnya, biasanya ya kayak gini biasanya ya. Dan tadi kalau kalian lihat kan kabelnya warna putih, ternyata dia nggak ngecas ya. Kabel saya kayaknya rusak, jadi sekarang saya ganti hitam ke powerbank yang ini ya. Karena udah tinggal 1% untuk baterainya. Dan sekarang lanjut untuk Antutunya ya standarnya Spectrum ya dengan 63.000, 100.000 aja nggak nyampe. Jadi untuk keperluan yang super ringan lah dia bisa. Ringan ke medium kayaknya masih ya agak-agak sulit. Terus kalau untuk Geekbench-nya ini sebenarnya kita tes Geekbench pun kalau Antutunya udah di bawah 100.000 kayak ini lumayan lelet ya kalau misalkan kalian lihat tadi ketika buka Geekbench saja. Dan untuk single core-nya cuma 100, multi core-nya cuma 362. Terus untuk GPU-nya saya coba di Slingshot, dia overall score-nya itu cuma 200. Untuk yang lainnya nggak support. Dan kemarin juga sempat saya coba untuk main game Mobile Legends. Kalau Mobile Legends sih dengan settingan rata kiri masih oke sih. Tapi kalau udah game selain itu kayak PUBG dia udah nge-lag banget, nggak enak. Dan sekarang kita coba lihat untuk baterainya. Jadi kemarin ketika saya tes Antutu, 3D Mark, dan Mobile Legends itu ada di 96% sekitar jam 1, terus jam setengah 6 itu 51%. Jadi kalau untuk baterai sih masih lumayan lah ya dengan 3 jam dari 96 ke 51% itu untuk kebutuhan yang memang saya gunakan untuk stress test gitu. Jadi kalau misalkan kebutuhannya cuma yang ringan-ringan aja ya harusnya lebih dari 6 jam lah kalau 100 ke 0%. Sekarang kita cobain untuk kameranya ya. Kalau kameranya ini ciri khas kamera webcam sih ya. Coba kita lihat kamera depannya dulu deh. Ini pastinya udah saya lepas kan? Udah padahal ya udah. Jadi kalau kalian lihat emang udah nggak ada plastik tapi memang Beautify-nya nyala, tapi memang kameranya ini kayak kamera webcamnya laptop. Dan ini adalah kualitas videonya ya, kira-kira seperti ini. Ini ngezoom banget, padahal ini udah kalau kalian lihat di kamera situ, tangan saya udah yang paling panjang. Jadi kurang nge-wide, headroomnya kurang juga. Cuman kalau untuk kualitas mic-nya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terus juga, ini padahal kalau menurut saya udah cukup terang sih ya setup lampu saya, tapi kayak gimana ya, teksturnya itu nggak ada gitu. Ya ciri khasnya HP-HP entry level yang 1 jutaan gitulah untuk kamera depannya. Sekarang kita coba untuk kamera belakang. Kita coba foto mouse ini dulu deh ya. Karena ini warnanya pop up kontras biru. Ya, jadi untuk ISO-nya atau keterangannya ketika motret ini kurang. Terus ya nggak realistis ya. Intinya ciri khasnya HP-HP 1 jutaan. Dan sekarang kita coba untuk kamera belakangnya. Untuk di mode video. Oke, jadi kira-kira seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya. Saya nggak bisa lihat ya. Saya intip di kamera bentar ya. Tapi kayaknya kalau dari sini sih untuk angle-nya sama kayak kamera depannya tadi kurang nge-wide. Tapi gimana kira-kira? Kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Untuk YouTube dia bisa di upscale walaupun belum HD plus ya, masih HD tapi bisa di upscale-nya sampai Full HD 1080p di 60 fps. Dan kalau untuk kualitas layarnya kira-kira seperti ini. Iya, oke aja sih ya dengan harga 1,2 juta. Oke sih layarnya. Nggak yang gimana-gimana tapi oke. Cukup lah. Seperti ini, jadi frame-nya tebal banget ya frame-nya. Kayak bukan 8 inch gitu jadinya kalau frame-nya setebal ini ya. Ya, jadi layarnya kira-kira seperti ini. Untuk speakernya standar aja, jadi suaranya jembret, gak ada bassnya sama sekali. Tuh,
Speakernya ada di belakang. Pelan banget, ini padahal udah volume 100%. Ya pelan banget sih ya. Ya dan layarnya masih oke sih ya IPS-nya. Coba kita lihat dari kiri, kanan. Dia bukan IPS yang biasanya di HP 3 jutaan, bukan sih ya. Ini IPS kayak kalau misalkan di laptop dia di IPS level gitu lah. Jadi warnanya itu kalau misalkan dilihat dari pinggir masih ada sedikit screen bleeding. Oke lah ya, jadi mungkin cukup segitu aja unboxing dari Advan Tab A8 yang harganya 1,2 juta ini. Yang menarik kalau saya lihat di Tokopedia-nya Advan itu harganya 2 juta. Cuman kalau saya lihat di banyak penjual lain itu harganya 1,2 juta, selisihnya 800 ribu ya. Jadi buat kalian yang kalau 2 juta dia nggak worth it sih ya. Kalau 1,2 juta ya oke lah, karena memang nggak ada pesaingnya. Pesaingnya di harga segitu cuman Evercost dan Advan sendiri untuk ukuran tablet 8 inch. Dan Advan ini buat siapa? Ya menurut saya sih sesuai dengan campaign-nya Advan ya, buat pelajar. Pelajar itu pun ya yang masih SD sampai SMP. Karena kalau misalkan udah SMA, aplikasinya lumayan berat. Ini kalau cuma sekedar digunakan untuk Zoom, Google Duo, terus juga cuman keperluan ringan, super ringan ya. Ya masih oke lah, cuman kalau udah keperluannya ringan ke medium, apalagi high, gak kuat sih ya. Ya, jadi cukup segitu aja video dari Advan Tab A8 ini. Gimana menurut kalian dengan harga 1,2 juta, worth it atau enggak? Kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.